Selamat pagi Ananda. Selamat datang di video pembelajaran kita untuk hari ini. Apa kabar Ananda yang hebat? Ibu Isma berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar pada tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 hewan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari Ananda kita belajar dengan penuh semangat ya. Ananda, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan? Mungkin ada yang punya kucing, ayam, kelinci, atau hewan yang lain. Anjing mungkin, kambing atau sapi? Nah, ternyata banyak sekali hewan peliharaan yang ada di sekitar kita ya. Ananda, pernahkah kalian membaca cerita atau majalah tentang hewan peliharaan? Bagaimana penulisan kalimat dalam cerita tersebut? Apakah kalimat dalam cerita tersebut ditulis dengan menggunakan huruf lepas atau ditulis dengan menggunakan huruf sambung? Ya, kalimat dalam cerita yang kalian baca dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Perhatikan coba di sini penulisan huruf sambung pada kalimat yang ada di bawah ini. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Coba perhatikan, huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital karena berada di awal kalimat. Ananda, apakah Ananda tahu kegunaan huruf kapital? Ya, seperti dalam kalimat tadi ya. Huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Jadi misalnya ketika kalian menulis nama Jonas, maka huruf J ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Made ditulis huruf M-nya dengan menggunakan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama bulan dan hari. Desember, maka huruf D-nya menggunakan huruf kapital. Rabu, huruf R-nya menggunakan huruf kapital. Jadi anak-anak, huruf kapital itu digunakan untuk menulis di awal kalimat, huruf pertama pada nama orang, huruf pertama pada nama bulan dan nama hari. Ananda, coba sekarang kalian perhatikan. Di sini Ibu memiliki contoh huruf lepas dan contoh huruf sambung. Coba kalian perhatikan bagaimana penulisan yang benar untuk huruf lepas dan huruf sambung. Jadi, Ibu telah melihat hasil dari tulisan kalian. Ada banyak ya anak-anak kesalahan penulisan pada huruf sambung yang kalian miliki dan huruf lepas yang kalian miliki. Terutama untuk huruf lepasnya ya, karena hanya ada beberapa anak yang menggunakan huruf sambung.
tapi ada juga Ananda yang menulis dengan huruf sambung. Kali ini coba kalian perhatikan dengan seksama bagaimana penulisan huruf lepas dan huruf sambung yang benar. Jadi kalian tidak lagi salah menulis, seperti menulis huruf G yang harusnya turun ke bawah garis, tapi sejajar kalian tulis dengan huruf lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini kalian harus perhatikan betul-betul. Nah, Ananda biasanya itu ada buku yang namanya buku tegak bersambung atau buku Latin ya. Jadi biasanya di buku tegak bersambung itu ada 5 garis seperti ini, 5 kotak gitu ya. Nanti Ananda silahkan berlatih di rumah kalian masing-masing cara menulis tegak bersambung dan cara menulis huruf lepas pada buku tegak bersambung itu. Jadi kalian bisa mengetahui kesalahannya di mana dengan memperhatikan penulisan yang sudah Ibu berikan ini ya, penulisan yang benarnya seperti apa. Jadi seperti huruf B, H, K, L itu pada penulisan tegak bersambung itu sampai garis atas sendiri. Sedangkan untuk huruf D dan T itu sampai 1 garis di atasnya saja. Jadi yang membedakannya itu ketinggiannya ya Nanda, perhatikan ketinggian hurufnya. Nah, di sini Ananda, Ibu ulangi kembali untuk membedakan ketinggian dari huruf itu, kalian bisa dengan cara berlatih menulis di buku tegak bersambung. Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar tentang lagu ya, bagaimana menyanyikan lagu dengan benar. Hari ini juga Ibu akan menjelaskan panjang pendek bunyi lagu. Ananda, panjang dan pendek bunyi lagu atau panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol. Bunyi panjang dapat disimbolkan dengan garis dan bunyi pendek dapat disimbolkan dengan titik. Nah, sekarang coba kalian nyanyikan lagu Naik Delman ciptaan Ibu Sud ini beserta dengan anggota keluarga kalian yang ada di rumah, atau bisa juga dengan menyanyikan sendiri ya, tidak perlu ada temennya karena kalian harus belajar untuk percaya diri. Nah, yuk kita bernyanyi bersama untuk lagu Naik Delman.
Bagaimana Ananda? Apakah kalian dapat menyanyikan lagunya? Lagu Naik Delman ciptaan Ibu Sud? Ya. Nah, di sini Ananda, ternyata untuk membedakan lagu itu dinyanyikan dengan panjang atau pendek, itu bisa menggunakan ketukan. Ananda bisa lihat di notasi angkanya ini. Kalau ada tanda garis di atasnya pada notasi angkanya ya, coba perhatikan. Perhatikan dengan seksama ya. Kalau ada garis di atas notasi angkanya, maka lagu itu, nada itu dinyanyikan pendek. Nah, tetapi kalau tidak ada garis di atasnya, berarti dinyanyikan panjang. Karena kalau tidak ada garis di atasnya itu dinyanyikan satu ketukan. Kalau ada garis di atasnya, maka nada itu dinyanyikan setengah ketukan. Jadi coba perhatikan di sini. Notasi angka 5 pada kota ta. Nah, tidak ada garis di atas angka 5. Tidak ada garis di atas notasi 5. Coba perhatikan. Nah, maka tanya itu dinyanyikan panjang. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Coba perhatikan K di atas kata suku kata K itu ada notasi angka 5, maka di atas notasi angka 5 itu tidak ada garis, maka K-nya itu dibaca panjang, dinyanyikan panjang begitu ya. Kemudian selanjutnya, aku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Lihat, ja-nya itu dinyanyikan panjang, ja. Kenapa? Karena notasi di atas notasi 2 itu tidak ada garis. Nah, jadi kalau tidak ada garis di atas angkanya, maka dinyanyikan panjang. Begitu anak-anak, mudah bukan? Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita sudah banyak belajar tentang satuan baku untuk panjang benda. Jadi pada tema 5 kemarin kita mengukur panjang benda dengan menggunakan ukuran baku dan satuan baku. Ukuran bakunya apa? Ukuran bakunya ada penggaris, jangka sorong, meteran pita, meteran roll, itu adalah alat ukur bakunya, dan satuan bakunya seperti meter dan sentimeter. Pada tema ke-6 ini kita akan belajar bagaimana mengukur berat benda. Jadi bukan lagi panjang benda. Pada tema 6 kita akan belajar mengukur berat benda menggunakan alat ukur berat yang baku. Jadi Ibu ulangi, pada tema yang lalu, pada tema 5 kita belajar mengukur panjang benda menggunakan alat ukur panjang yang baku dan satuan panjang yang baku. Maka untuk tema 6 kita akan belajar mengukur berat benda dengan alat ukur baku dan menggunakan satuan berat yang baku. Nah, Ananda, setiap benda itu memiliki berat. Berat benda itu dapat diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku itu adalah timbangan. Jadi ada banyak macam timbangan ya. Ada timbangan pasar, timbangan digital, dan ada juga timbangan kue. Nah, coba sekarang perhatikan di sini. Ini adalah timbangan kue. Timbangan kue itu digunakan untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat kue.
Contohnya tepung, telur, gula pasir, mentega, dan lain-lain. Nah, hasil timbangannya itu ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan. Selanjutnya, ini adalah timbangan pasar. Jadi pada timbangan pasar itu ada yang namanya anak timbangan. Nah, timbangan pasar digunakan untuk toko kelontong atau pasar. Jadi yang seperti toko kelontong itu seperti warung-warung ya, yang mungkin ada di sekitar kalian. Nah, timbangan pasar ini digunakan untuk mengukur telur, untuk mengukur beratnya ya. Contohnya mengukur berat telur, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, nanti hasil pengukuran itu ditentukan dengan melihat anak timbangannya. Jadi ada anak timbangannya yang di bawah ini ya. Ada yang beratnya 1 kilo, kemudian ada yang juga beratnya memakai ons ya, yang kecil-kecil itu ons ya. Jadi hasil pengukurannya itu ditentukan dengan melihat anak timbangannya. Nah, selanjutnya ini adalah timbangan yang paling sering digunakan ya, karena penggunaannya yang relatif lebih mudah. Ini namanya adalah timbangan digital. Timbangan digital ini digunakan biasanya di pasar swalayan atau di supermarket ya. Dan kadang-kadang juga kita juga menemukan timbangan digital juga di pasar ya, karena seperti Ibu katakan tadi, kenapa ini banyak digunakan? Ya, karena penggunaannya yang relatif lebih mudah daripada seperti menggunakan timbangan pasar tadi. Nah, hasil pengukuran pada timbangan digital ini ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan. Jadi di sini masih angkanya 00 karena belum ada benda yang diukur beratnya. Tapi jika kita meletakkan benda di atasnya, di atas timbangan digital ini, maka angka 00 itu akan berubah menjadi berat dari benda yang kita ukur. Demikiannya anak-anak ya. Hasil pengukuran berat dengan timbangan itu semua dinyatakan dalam satuan berat gram, kilogram, atau hektogram. Nah, jadi kalau kalian mengukur berat benda, maka satuan yang digunakan itu bisa menggunakan gram, kilogram, atau hektogram. Nah, coba sekarang perhatikan hubungan satuan beratnya. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram, atau biasa juga disebut dengan ons ya, karena pada kehidupan kita sehari-hari biasanya orang jarang menyebutkan hektogram, tapi biasanya digunakannya itu ons. Seperti ketika membeli lombok biasanya kita sebutkan 1 ons, harga 1 onsnya misalnya 5.000, kita katakan Bu beli lomboknya 1 ons, tetapi kita tidak mengatakan Bu beli lomboknya 1 hektogram, karena biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakannya itu biasa ons, dan ternyata ons dan hektogram itu sama ya Nanda. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 ons, atau 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Dan 1 hektogram itu sama dengan 100 gram, atau 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, jadi misalnya Ibu Isma memiliki beras 1 kilogram, berarti
Ibu Isma memiliki 1000 gram beras. Jadi Ibu ulangi, jika Ibu Isma punya beras 1 kilogram dan beras 1000 gram, itu berarti beratnya sama. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi sama beratnya ya Ananda ya. Nah, demikian Ananda. Jika kalian di rumah memiliki timbangan, kalian bisa mencoba menimbang berat benda di sekitar kalian. Jadi bisa menggunakan tadi timbangan kue untuk mengukur alat bahan untuk membuat kue, kemudian ada timbangan pasar dengan anak timbangannya, ada juga timbangan digital. Jadi kalian jika memiliki timbangan di rumah, silakan boleh ya mencoba-coba menimbang berat benda yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan timbangan yang ada di rumah kalian. Demikian Ananda untuk pembelajaran kita pada hari ini dari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pada pembelajaran yang pertama. Ibu Isma berharap semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi Ananda semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Ibu Isma selanjutnya. Terima kasih Ananda.